Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Saat ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul Persahabatan yang Membahagiakan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi terang bagi hidup kami dan dapat menambah iman kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, persahabatan yang membahagiakan adalah judul renungan kita saat ini. Sebagian dari kita seringkali akan lebih suka bersama dengan seseorang daripada sendirian. Mengapa? Jawabannya bisa bermacam-macam. Filsuf abad ke-17 Francis Bacon memperhatikan dua dampak positif yang luar biasa dari persahabatan atau hubungan sosial yang saling mendukung satu sama lain. Bacon katakan, persahabatan mengandalkan sukacita dan memangkas kesedihan setengahnya. Benar sekali, hubungan sosial yang positif menghasilkan dukungan yang membuat hal biasa menjadi luar biasa. Tidak heran, Dr. Dean Ornish mencatat dalam bukunya yang menarik, Love and Survival, mengenai dukungan sosial. Kita dapat bertahan hidup bergantung pada kuasa penyembuhan oleh kasih, keintiman, dan hubungan baik. Apakah terhadap fisik maupun secara emosi? Sebagai individu, anggota masyarakat pada suatu negara atau apapun peradaban kita membutuhkan hubungan dan dukungan dari sesama bila mana ingin tetap bertahan hidup. Jadi, dukungan sosial adalah peralatan bagi eksistensinya spesies manusia. Tahukah Anda bahwa dukungan sosial amat menentukan kualitas hidup? Baru-baru ini, sekelompok peneliti mengkaji sebuah misteri kuno tentang apa yang membuat manusia bahagia. Pemenangnya jelas adalah relasi, yaitu dalam bentuk hubungan yang erat dengan orang-orang lain. Faktor ini sangat positif bagi pertahanan, sebab berperan menyelamatkan hidup dan perkembangan. Antropolog terkenal Ashley Montagu dengan tegas menulis hal terpenting di mana seorang anak belajar menjadi manusia adalah melalui hubungan dan komunikasi sosial, apakah secara lisan maupun melalui media perantara. Hal ini diperkuat dalam dua studi yang dilakukan di University of California at Berkeley dan yang lain di University of Michigan, mendapati bahwa orang-orang dewasa yang tidak mengusahakan hubungan pengasuhan atau hubungan sosial yang membangun cenderung memiliki angka kematian prematur 2 kali lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai kontak perhatian yang sering. Dr. James House dari University of Michigan berkata, data menunjukkan bahwa isolasi sosial atau lack communication merupakan penyebab kematian yang sama signifikannya dengan tekanan darah tinggi akibat rokok, kolesterol tinggi, obesitas, dan kurang berolahraga. Bahkan lebih jauh, Les dan Leslie Parrott, penulis buku terkenal Relationship, menegaskan bahwa
Isolasi komunikasi dalam hidup bukan hanya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, bahkan membawa pada kematian. Saudara-saudara, manusia mempunyai suatu ketergantungan yang tidak tergoyahkan dengan orang lain. Itulah yang dimaksud oleh filsuf John Donne ketika ia berkata, "No man is an island." Dukungan sosial yang baik ternyata juga memberikan dampak yang positif bagi kesehatan fisik. Para peneliti di Stanford University menemukan ternyata 1. Pasien kanker payudara yang telah sekarat bila mana memperoleh dukungan kelompok secara signifikan, maka akan mendapat harapan usia hidup 2 kali lebih lama dibandingkan mereka yang tidak bergabung dalam dukungan kelompok. Yang kedua, orang yang tanpa jaringan sosial yang kuat maka secara emosi lebih rentan kepada serangan penyakit. 3. Sementara persahabatan yang baik bisa menghapus perasaan depresi, terisolasi, kecewa, dan dengan sendirinya berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan. Saudara-saudara, dalam suatu penelitian lain yang dilakukan di Yale University terhadap 119 pria dan 40 wanita yang menderita penyumbatan arteri, menunjukkan bahwa mereka yang merasa dikasihi akan mengalami berkurangnya penyumbatan pada nadi jantung mereka. Persahabatan yang baik bisa menghapuskan perasaan depresi, terisolasi, kecewa, dan dengan sendirinya berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan. Marilah kita menjalin persahabatan agar senantiasa hidup kita lebih menarik dan lebih semangat di dalam melayani Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.